Halo, perkenalkan nama saya Nancy Monica. Saya dari kelas 1 KRMC dengan nomor NPM 2042032. Saya akan menjelaskan pengertian dosa menurut Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Tapi sebelumnya kita harus mengetahui dulu pengertian dosa secara umum. Pengertian dosa secara umum itu dapat diartikan sebagai bentuk dari kejahatan, kesalahan, kebejatan, pemberontakan, pelanggaran terhadap hukum Allah, ataupun bisa juga disebut dengan kesengajaan meninggalkan jalan yang benar. Menurut Perjanjian Lama, ada beberapa kata istilah, yaitu yang pertama adalah kata. Arti dari kata itu sendiri adalah tidak mengenai sasaran. Dan yang kedua ada ra. Kata ini dapat diartikan dengan malapetaka ataupun bencana besar. Yang ketiga ada pasya. Pasya itu yang berarti pemberontakan atau pelanggaran. Yang keempat ada afon, yang artinya perbuatan salah ataupun rasa bersalah kita. Dan ada beberapa istilah kata lainnya seperti asyam, rasya, dan syagab. Dan ada pula menurut Perjanjian Baru, terdapat beberapa kata seperti sama halnya dengan Perjanjian Lama. Kata pertama ada kakos. Kakos artinya buruk ataupun tidak baik, ataupun keadaan moral kita yang buruk. Yang kedua ada poneros. Poneros ini adalah istilah dasar dari kejahatan, tetapi hampir seluruhnya menunjukkan dari keburukan dari moral. Yang ketiga ada asebes, yang artinya tanpa Allah, yang berarti orang-orang yang murtad dari Allah, seperti halnya pindah agama, atau orang-orang yang belum diselamatkan layak disebut sebagai orang yang durhaka. Yang keempat ada enokos, yaitu orang yang melakukan kejahatan dan layak mendapatkan hukuman mati. Yang kelima ada hamartia. Hamartia itu memiliki pengertian sama seperti kata yang dalam Perjanjian Lama, yaitu kata, yaitu tidak tepat pada sasaran. Yang keenam ada adikia, yaitu tingkah laku yang tidak benar. Dan ada beberapa kata lagi seperti anomos, parabasis, pelanao, paratoma. Itu adalah istilah-istilah yang terdapat pada Perjanjian Baru. Pastilah dosa memiliki akibat ataupun hasil dari dosa yang kita perbuat itu apa? Yang pertama adalah merusak hubungan Allah dengan manusia. Pada awalnya manusia itu diciptakan Allah dengan penuh cinta dan kasih. Adanya dosa diakibatkan dari bujuk rayu iblis terhadap kita yang membuat kita manusia jauh dari Sang Penciptanya. Yang kedua ada merusak hubungan kita terhadap sesama kita manusia. Contohnya seperti iri hati, dengki, dendam, memiliki perasaan yang tidak suka terhadap sesama kita. Dari beberapa hal yang saya sebutkan tadi dapat menimbulkan konflik yang menyebabkan kerenggangan hubungan kita terhadap sesama kita manusia. Yang ketiga ada kematian. Kematian ataupun perpisahan dengan Allah selama-lamanya. Seseorang yang meninggal dalam keadaan berdosa karena pilihannya sendiri, walaupun ia memiliki kesempatan untuk melakukan hal yang baik seturut dengan perintah Allah, ia beresiko masuk ke dalam penderitaan neraka yang berarti terpisah secara abadi dari Tuhan Allah. Seperti yang tertulis dalam Alkitab Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Tuhan kita. Dari akibat-akibat dosa yang sudah tertera sebelumnya saya sampaikan, pastilah kita tidak mau mengalami akibat dari dosa-dosa yang tidak seharusnya kita lakukan. Nah, dengan itu kita bisa melakukan pencegahan dari timbulnya dosa. Yang pertama dengan membaca Alkitab, seperti dalam Mazmur 119 ayat 11, dengan membaca firman Allah dalam hatiku, aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Yang kedua ada doa. Doa yang tertulis dalam Lukas 22 ayat 32 yang berisi, tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur.
Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Dan yang ketiga ada Roh Kudus, seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 2 ayat 10, karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, banyak hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah.